Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan Ramadan online BWM Kaltim rahimakumullah, kita sudah bertemu pada hari yang keempat. Topik kita hari ini adalah menyelaraskan misi kedua Muhammadiyah dengan pribadi kita, atau kita menyelaraskan misi pribadi kita dengan Muhammadiyah. Misi kedua Muhammadiyah adalah menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Artinya yang disebarluaskan dan dimajukan oleh Muhammadiyah adalah ajaran Islam yang asli, yang sumbernya jelas dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Al-Maqbulah, As-Sahihah Al-Maqbulah. Jadi di samping yang sahih ada yang al-maqbulah yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup kita. Nah, ini Muhammadiyah melakukan untuk umat Islam, untuk masyarakat. Nah, kita sebagai anggota Muhammadiyah membreakdown misi itu ke dalam diri kita, sehingga bunyinya adalah mempelajari dan menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Kenapa kita tambahkan mempelajari? Dari misi Muhammadiyah yang menyebarluaskan tidak ada mempelajari. Karena di situ supaya kita bisa ikut menyebarluaskan, maka kita harus paham. Supaya kita paham, kita belajar. Maka untuk bisa melaksanakan misi yang kedua ini, ya, kita mesti belajar terus-menerus tentang ajaran Islam, ya. Dan karena sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus sungguh-sungguh mempelajari kedua kitab itu, ya, kitab Al-Quran, ya, dan kitab Al-Hadis atau As-Sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari misi mempelajari ajaran Islam, ya, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada beberapa kegiatan yang mesti kita mudawamahkan. Dimudawamahkan artinya dibiasakan, diulang-ulang terus-menerus sehingga kita melakukannya sudah di bawah kendali otak bawah sadar kita. Jadi menjadi kegiatan kita sehari-hari, yang itu menjadi karena dikendalikan oleh
otak bawah sadar, ya, kita melakukannya secara otomatis. Nah, rumusnya untuk menjadi mudawamah ini adalah pengulangan. Semakin sering diulang, semakin lama diulang, maka dia akan menjadi mudawamah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam otak kita itu ada bagian yang memonitor apa yang kita lakukan, ya. Begitu kita melakukan sesuatu, maka otak sudah membuat rekaman terhadap apa yang kita lakukan itu. Kalau yang kita lakukan itu kita ulang-ulang selama beberapa waktu, maka otak akan melakukan perubahan, ya, akan muncul perubahan histologis di situ yang menggambarkan tentang kebiasaan atau amalan yang kita ulang-ulang itu. Kalau ini kita teruskan, lama-lama perubahan fisiologis yang terjadi di dalam otak tadi, ya, itu akan berubah menjadi perubahan anatomis. Nah, kalau sudah terjadi perubahan anatomis, ya, dia akan mengendalikan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita akan melakukan apa yang sudah kita ulang-ulang sampai jangka waktu tertentu itu, insya Allah sampai akhir hayat. Kecuali kita secara sadar ingin merubah kebiasaan itu. Tentu tidak mudah untuk merubahnya, karena perlu upaya-upaya yang keras. Nah, misi yang kedua tadi untuk implementasi atau aktualisasi pada diri kita sebagai anggota Muhammadiyah ada dua, mempelajari, ya, dan menyebarluaskan. Ya. Untuk mempelajari ini, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang perlu kita mudawamahkan adalah, yang pertama adalah tadarrus Al-Quran. Yang kedua adalah membaca. Apa yang dibaca? Tentu supaya lebih memahami Al-Quran kita baca tafsir. Yang kedua kita baca hadis. Yang ketiga kita baca ilmu-ilmu tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya. Dan yang keempat adalah bidang ilmu yang kita tekuni. Bapak Ibu pasti menekuni bidang ilmu tertentu terkait dengan profesi. Saya misalnya, saya menekuni ilmu kedokteran. Di antara Bapak Ibu ada yang menekuni ilmu keperawatan, ada keguruan, ada mengajar matematika, mengajar biologi, mengajar agama dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya bidang ilmu yang kita tekuni. Ada yang di teknik dan lain sebagainya. Ya, banyak bidang-bidang ilmu, ya, yang bisa kita tekuni dan menjadi bagian dari profesi kita. Nah, tiga hal ini, ya, yang mesti kita biasakan untuk dilakukan terus-menerus, sehingga kalau itu kita lakukan terus-menerus dalam jangka panjang, ini akan membentuk karakter pembelajar pada diri kita. Nah, karakter pembelajar ini sangat diperlukan supaya kita dari waktu ke waktu ilmu kita semakin tinggi, semakin luas, sehingga faham kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu juga akan semakin baik. Kalau faham kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah semakin baik, ya, yang di backup dengan ilmu pengetahuan, ya, kemudian kajian-kajian tentang keislaman dan lain sebagainya, itu kemudian lebih baik kita fahami, tentu amaliyah kita itu juga akan menjadi lebih baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, man aradad dunya fa'alahi bil ilm. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm.
Yang ingin akhirat, dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin keduanya, fa alaihi bil ilm, dia harus dengan ilmu. Oleh karena itu, karakter pembelajar ini mesti kita miliki dengan membiasakan belajar. Belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu pengetahuan. Yang ini seharusnya menjadi kegiatan yaumiyah kita, kegiatan harian kita. Sehingga dari waktu ke waktu ilmu kita akan semakin meningkat. Bapak Ibu, pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah tadarrus Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jadi diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca kitab. Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Nah, sehingga kita membaca Al-Quran itu sebenarnya menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita membacanya? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya seorang sahabat, Abdullah bin Amrin. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran?" Wahai Rasulullah, dalam berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Nabi menjawab, fi syahrin, dalam 1 bulan. Jadi perintah Nabi, kita mesti mengkhatamkan setiap bulan sekali. Tetapi Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, saya mampu mengkhatamkan kurang dari sebulan." Maka sabda Nabi, beliau jawab, khatamkanlah dalam 7 hari. Nah, Abdullah ini masih luar biasa, para sahabat Nabi ini luar biasa, dikasih khatam tiap 7 hari. Dia masih menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya bisa mengkhatamkan dalam waktu kurang dari 7 hari. Maka pesan Nabi, tidak memahaminya orang yang mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Jadi kalau kita mau cepat, tidak boleh kurang dari 3 hari. Tapi 7 hari silahkan. Sebulan sekali. Ya, ini awamnya para sahabat, itu sebulan sekali mesti khatam membaca Al-Quran. Di antara mereka ada banyak yang dalam 1 minggu sekali khatam. Ini menjadi amalan mudawamah, khatam setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali. Jadi kita boleh memilih mau yang mana. Tapi hendaknya para anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya sebulan sekali khatam. Ini idealnya. Bagi yang belum ideal, paling tidak ada komitmen. Ramadan ini saya mesti khatam sekali, minimal. Nanti setelah Ramadan lanjutkan. Syawal khatam juga.
lanjutkan lagi bulan Dzulqa'dah, khatam juga. Maka pada hari raya Kurban, itu artinya sudah 3 bulan, amalan itu kalau diulang-ulang selama 3 bulan, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Jadi momentumnya di Ramadan ini, kita lanjutkan di Syawal, kita jaga di Dzulqa'dah, insya Allah hasilnya pada hari raya Kurban, kita sudah mempunyai habit, kebiasaan membaca Al-Quran, khatam sebulan sekali. Di lingkungan pimpinan Muhammadiyah, saya kira banyak yang mengamalkan tadarus ini dan khatam beberapa kali di dalam sebulan. Saya pernah mendengar dari seorang sahabat yang waktu itu pernah menyampaikan pengajian Ramadan juga di Kaltim ini, beliau menceritakan, Allahu yarham Kiai Haji Mas Mansur itu membaca Al-Quran khatam setiap minggu, dan ini mudawamah, bukan hanya sekali 2 kali. Ini menjadi sesuatu amalan yang mudawamah, yang senantiasa beliau lakukan. Dan saya mengenal tokoh Muhammadiyah yang saat ini juga masih hidup, yang mengamalkan, mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Saya dapat cerita dari menantunya, menceritakan ketika saya menyampaikan tentang mari kita sering membaca Al-Quran, beliau menceritakan mertuanya yang juga tokoh Muhammadiyah di tingkat pusat, sampai sekarang masih mudawamah melakukan tadarus membaca Al-Quran dan rutin khatam setiap minggu sekali. Bapak Ibu sekalian, silahkan memilih antara 1 dan 4 kali seminggu. Kalau kita 7 hari, rata-rata 1 bulan 4 kali. Antara 1 dengan 4. Saya kira nilai optimalnya di 4. Kalau kurang dari itu untuk menjadi mudawamah, saya kira memang cukup berat. Tapi kalau milih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini masih oke. Dan membaca Al-Quran itu diberikan apresiasi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Jadi sabda Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan berlipat 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masya Allah, alif lam mim kita mendapatkan 3 kebaikan. Setiap kebaikan berlipat 10. Berarti membaca alif lam mim kita mendapat 30 kebaikan. Apa kebaikan yang akan diterima? Masya Allah, banyak sekali. Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan maupun oleh siswa-siswa. Ini di Solo ada siswa SMA yang melakukan penelitian terhadap biji kecambah yang ditanam
pada media yang sama, ditempatkan di tempat yang sama-sama tidak ada akses matahari, artinya di dalam ruangan. Yang satu dibiarkan begitu saja, yang satu dibacakan Al-Quran secara kontinu, murotal dibacakan. Itu pada biji tanaman kecambah. Apa yang terjadi? Ternyata yang dibiarkan tanpa bacaan Al-Quran itu tumbuhnya itu putih. Ya, putih. Sebagaimana layaknya kalau kita menanam sesuatu tanpa akses sinar matahari, dia tumbuh putih. Klorofilnya tidak muncul. Tetapi yang diperdengarkan Al-Quran, dia tumbuh seakan-akan mendapatkan akses matahari. Warnanya hijau, ya, bagus, itu pada tanaman. Nah, kemudian bagaimana kalau pada manusia? Nah, ada Dr. Ahmad Khaldi di San Francisco ke Amerika yang melakukan penelitian, ya, di kliniknya. Sekelompok orang non-Muslim, ini yang diteliti ini objek penelitiannya non-Muslim, tidak mengerti bahasa Arab, sehingga karena tidak tahu bahasa Arab dan tidak Muslim, dia tidak mengimani Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dilakukan penelitian, diperiksalah indikator-indikator kesehatannya, ya, dengan suatu alat yang cukup canggih. Kemudian diperiksa, ya, setelah diperiksa itu kemudian diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan bacaan tertentu, ya, lagu tertentu selama waktu tertentu. Apa yang terjadi? Ternyata setelah diperiksa lagi indikator-indikator kesehatannya tadi, semuanya bergerak ke arah yang positif. Jadi status kesehatannya menjadi lebih baik. Dr. Ahmad Khaldi ingin melihat apakah ini karena efek placebo, ya. Efek placebo itu efek psikologis, ya, bukan realitasnya. Maka kepada mereka-mereka yang diteliti ini diperdengarkan juga ayat-ayat bacaan-bacaan bahasa Arab, tetapi bukan Al-Quran. Jadi pada kesempatan yang lain dibacakan bacaan bahasa Arab, bukan Al-Quran, tetapi dilakukan persis ketika membaca Al-Quran. Sehingga mereka yang diteliti tidak tahu bedanya. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bukan Al-Quran yang dibacakan, status kesehatannya naiknya tidak signifikan. Beda dengan yang dibacakan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ternyata bagi non-Muslim tidak ngerti bahasa Arab itu punya efek yang positif. Karena setiap yang dibaca di dalam Al-Quran memunculkan suara yang akibat suara itu ternyata bagi yang mendengar itu positif. Termasuk sel-sel tubuh kita ini senang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Dan terbukti membaca Al-Quran itu juga menurunkan stres, karena dalam penelitian itu juga membaca Al-Quran memberikan relaksasi kepada pikiran kita, sehingga kita merasa hidup kita tambah tenang. Masya Allah. Bahkan seorang profesor, ya, psikolog dari negeri Belanda itu spesifik meneliti
Al-Quran dan ucapan Allah, Allah, Allah. Dalam bahasa Allah, bukan God, bukan yang lain-lain, tapi Allah. Ternyata Masya Allah, ya, orang yang sering mengucapkan Allah, itu ada mekanisme di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia tenang, tidak gampang stres. Ini penelitian yang dilakukan oleh non-Muslim yang membuktikan bahwa ternyata Al-Quran ini amat luar biasa manfaatnya. Nah, bagi kita umat Islam, semuanya itu insya Allah akan kita dapat. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada ketenangan, daripada kesehatan. Yakni dengan membaca Al-Quran, memahami maknanya, kita akan faham petunjuk Allah. Kalau kita faham petunjuk Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena kita faham rambu-rambunya, maka kita melewati perjalanan hidup di dunia ini dengan benar. Yang insya Allah ini akan menyampaikan pada perjumpaan kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya, yang menjadi visi hidup kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita siapkan waktu khusus. Kita desain kebiasaan kita baca Al-Quran itu menjadi bagian aktivitas penting kita hari-hari. Tinggal Bapak Ibu Saudara memilih berapa kali khatam itu dulu. Ya. 1 kali Alhamdulillah, ya, 1 kali Alhamdulillah. Kemudian tentukan kapan akan membaca. Tapi ada rahasia yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari, ya, kecuali sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya atau kurang sedikit. Auzid, ya, atau tambah sedikit. Auzid alaihi. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Quran dengan tartil. Jadi waktu terbaik membaca Quran itu malam. Karena innan nasyi'atal laili wa asyaddu wat'an wa aqwamu qila di ayat selanjutnya. Membaca pada waktu malam itu lebih syahdu dan bacaannya menjadi lebih berkesan. Ini rahasianya. Sehingga sudahkah kita bangun malam selain bertahajud, kita juga mengagendakan membaca Al-Quran secara rutin. Ini menurut saya waktu terbaik untuk membaca Al-Quran karena Allah secara khusus menunjuk waktu untuk membaca Al-Quran ini. Yang lain-lain baik, ya, tapi yang paling baik malam. Kalau bisa malam baca, yang tidak malam kita juga baca. Silahkan pilih waktu, dan sesungguhnya 1 juz itu kalau kita lakukan, ya, tidaklah berat. Karena Bapak Ibu yang sudah lancar, 1 juz itu bisa selesai dalam waktu kurang lebih setengah jam. Dalam mushaf Madinah, 1 juz rata-rata 20 halaman. Nah, kalau 20 halaman, 1 halaman kira-kira cukup 1,5 menit selesai. Kalau itu kita lekatkan dengan waktu sholat kita, maka 5 sholat, 20 halaman bagi 5 sholat berarti 1 sholat 4 halaman.
kita bagi lagi, sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman, itu hanya tambah 3 menit dan 3 menit, tambah 6 menit setiap waktu sholat. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, ya, jelang sholat kita baca dulu 2 halaman, nanti selesai sholat kita baca lagi 2 halaman, kita sudah punya kebiasaan 1 juz sehari. Sehingga rata-rata dalam 1 bulan kita khatam sekali. Monggo, ya, kita lakukan bersama-sama, ya, membaca Al-Quran ini. Insya Allah, kalau para pimpinan Muhammadiyah, mubaliknya, anggotanya membiasakan untuk membaca Al-Quran dan khatam sekurang-kurangnya sekali sebulan, ini akan banyak barakah yang akan kita terima. Muhammadiyah insya Allah gerakannya juga akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ya, saja Bapak Ibu sekalian untuk berkomitmen, ya, berapa kali? Silahkan ditulis di kertasnya masing-masing atau di bukunya masing-masing. Saya berkomitmen mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Berapa kali? Ya. Silahkan pilih 1, 2, 3, atau 4. Sudah Bapak Ibu sekalian? Ya. Mari ucapkan masing-masing di tempatnya masing-masing. Saya berkomitmen mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan sekali. Yang memilih 2 kali, 2 kali, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk merekam jejak kita di dalam membaca Al-Quran dan juga membantu kita memudawamahkan, kemarin sudah saya kenalkan aplikasi 9 Golden Habit. Nah, di situ ada amalan tadarus. Nah, Bapak tinggal memilih tanggal berapa, waktu mulainya jam berapa, berakhir jam berapa, surah yang dibaca surah apa, ayat berapa, lokasinya di mana, di rumah, di masjid, atau tempat lainnya. Ya. Simpan, itu akan terekam sekaligus menjadi catatan. Ya. Terakhir ayat yang saya baca ayat apa. Nanti begitu kita mau baca, kita buka handphone kita. Ya. Kita buka di aplikasi Golden Habit, baca Al-Quran, oh terakhir yang dibaca ayat ini. Nanti kita lanjutkan. Dan kita bisa bawa HP kita dengan aplikasi Al-Quran, kita bisa baca di mana-mana. Siap Bapak Ibu sekalian? Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Selanjutnya, membiasakan membaca. Kita tahu membaca ini adalah jendelanya ilmu. Kalau ilmu kita ingin berkembang, kita harus sering membaca. Sayang, menurut survei, masyarakat Indonesia itu rata-rata membaca itu hanya sekitar 5 menit. Jadi, kalau di rata-rata masyarakat Indonesia membaca sekitar 5 menit per hari. Dan banyak orang yang membaca itu by request. Mau ujian membaca, mau ulangan membaca, dan seterusnya. Bukan menjadi habit atau amalan yang mudawamah. Mari kita pilih waktu terbaik kita membaca. Saya menyarankan mengambil waktu habis sholat subuh. Itu waktu untuk membaca. Karena di situ, di dalam tubuh kita hormon melatonin, hormon melatonin itu adalah hormon yang berfungsi untuk mengoptimalkan istirahat kita.
Tetapi kalau istirahat kita sudah cukup dan kita sudah bangun, dia berfungsi mengoptimalkan fungsi pikir kita. Habis subuh, melatoninnya masih cukup banyak untuk berpikir bagus, maka ini saat yang luar biasa untuk membaca. Nah, kalau kita bisa membangun kebiasaan senantiasa membaca setiap habis subuh, Masya Allah. Tapi juga boleh memilih yang lain, ya. Artinya tidak harus habis subuh, mungkin habis subuh ada amalan yang lain yang mau dilakukan, memilih waktu yang lain, silahkan. Bacalah ya, minimal ya 4 jenis buku tiap hari. Baca tafsir, baca hadis, baca buku-buku al-Islam dan kemuhammadiyahan, dan bidang ilmu yang ditekuni. Kita boleh menambah buku-buku positif yang lainnya. Mari ini kita biasakan. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa HP kita ini sekarang luar biasa bisa untuk menginstall kitab tafsir. Bisa untuk menginstal Kutubut Tis'ah. Sehingga kita tidak perlu membawa kitab yang tebal-tebal itu kemana saja, cukup lewat HP ini. Ya. Habis sholat mungkin kita bisa buka hadis, baca beberapa hadis. Ya. Dan itu kita jadikan menjadi amalan yang mudawamah setiap hari. Insya Allah, kalau bisa kita bisa melakukan dalam 1 hari membaca 1 jam saja, maka para anggota Muhammadiyah, para pimpinan Muhammadiyah akan menjadi orang-orang terbaik di lingkungannya. Dengan catatan ini bukan hanya membaca by request, tapi membaca sebagai habit, dilakukan terus-menerus sepanjang masa setiap hari. Tiap hari tambah sedikit-sedikit ilmu kita, lama-lama tahu-tahu ilmu kita sudah mendalam. Kita melihat Muhammadiyah banyak tokoh-tokoh yang dari sisi pendidikan formal hanya tingkat SLTA, tetapi mempunyai kemampuan kefakihan di dalam ilmu agama itu luar biasa. Allah yarham Pak A.R. Fahrudin itu pendidikannya mu'alimin. Mu'alimin itu setingkat SLTA. Tapi siapa yang meragukan keulamaan beliau? Pak Jindar, Pak Jarnawi. Karena beliau-beliau mempunyai habit membaca sebagai amalia harian yang beliau lakukan sehari-hari. Sebaliknya kita sekarang ini banyak menemukan sarjana-sarjana yang dari sisi ilmu sangat terbatas. Karena belajar hanya untuk mengejar sarjana. Ketika masih mahasiswa, dia banyak baca buku, apalagi kalau mau ujian, bisa semalaman nggak tidur untuk membaca. Tapi begitu lulus di wisuda, membacanya selesai juga. Ini yang menjadi sesuatu yang ya, terbatas ilmunya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian berkomitmen. Saya berkomitmen membaca 1 tafsir Al-Quran, 2 hadis, 2 Al-Islam dan kemuhammadian, 4 ilmu bidang yang setekuni, minimal 60 menit setiap hari. Silahkan ditulis dan diucapkan masing-masing di rumahnya masing-masing ya. Ya, syukur ini bisa ditulis ya. Sehingga dengan ditulis itu insya Allah akan melekat, kalau perlu ditempel di kamar masing-masing, kita ingat tiap hari. Sehingga ketika kita masuk kamar, oh saya sehari ini belum membaca 1 jam, buka buku. Syukur kita bisa terencana. Bulan ini mau baca buku apa saja, kalau perlu kita tumpuk. Ini target buku-buku yang harus selesai pada bulan ini. Nah, sehingga terprogram.
kita menjadi pembelajar, ya, membaca. Nah, di dalam aplikasi Golden Habit, ya, itu ada beberapa catatan, ya. Tinggal diisi, saya membaca tafsir Al-Quran hari ini, kalau ya dicontreng. Saya membaca hadis hari ini, ya dicontreng. Saya membaca buku tentang Al-Islam Kemuhammadian hari ini, iya contreng, kalau enggak. Ya. Saya membaca buku ilmu yang saya tekuni, contreng. Saya membaca lebih dari 60 menit hari ini. Ini tiap hari kalau bisa malam-malam sebelum tidur kita isi, ya. Sehingga kita bisa tahu rekod kita, apakah kita membaca ini menjadi mudawamah atau tidak. Selanjutnya adalah mengikuti pengajian atau taklim. Ini oleh Muhammadiyah, ya, ini dijadikan sebagai persyaratan wajib organisasi. Ranting berdiri, ya, itu persyaratannya antara lain satu, ya, memiliki amal usaha berupa pengajian anggota, pengajian umum. Ini persyaratan sehingga menjadi anggota Muhammadiyah, ya, itu salah satu yang harus dilakukan ya ngaji. Maka Allah yarham Pak AR itu sering mengatakan pengajian itu adalah ruhnya gerakan Muhammadiyah. Karena itu ruh, ya, kalau manusia punya ruh, ruhnya sudah oncat, ruhnya sudah keluar dari badan kita masih bisa disebut manusia atau tidak. Biasanya orang tinggal mengatakan, oh ini jenazah, ya, tidak lagi dikatakan orang, ya, ini tinggal jenazahnya Pak Anu. Nah, sehingga dengan pengajian ini insya Allah akan membawa kita tambah ilmu. Karena di dalam pengajian ini bisa menjadi media pembelajaran. Ada fungsi penting lainnya menjadi atmosfer kehidupan Islami. Sehingga dengan atmosfer Islami ini kita berada dalam lingkungan yang soleh. Dan kita akan berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini betapa pentingnya pengajian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, ya. Ini antara lain masjid, ini rumah Allah ini, ya. Membaca kitab Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka. Ini kan majelis taklim, ya, pengajian. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Insya Allah, ya, diberikan ketenangan, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk langit, ya, diliputi rahmat. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau Muhammadiyah menggerakkan untuk pengajian, ini dampaknya amat luar biasa. Nah, kapan sebaiknya kita ngaji? Ini ada hadis dari Tirmidzi, ya, yang artinya dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pagi hari, maksudnya subuh secara berjamaah di masjid, ya, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umrah, sempurna. Pengajian bisa menjadi bagian dari zikir.
Karena di dalam pengajian itu kita mengingat Allah dan mengajak untuk mengingat Allah. Diberikan pahala yang luar biasa. Sehingga waktu setelah sholat subuh hingga syuruk itu adalah waktu istimewa untuk pengajian. Di masjid ya, dapat jamaah sholat subuh, ya, nanti dapat sholat syuruk. Ya. Begitu selesai syuruk ya, tunggu beberapa saat, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kita diapresiasi seperti haji dan umrah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat tentu berkata, ya, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah namanya ribat, mencurahkan diri dalam ketaatan. Itulah yang namanya ribat. Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu yang paling memungkinkan adalah maghrib isya. Karena biasanya kita bekerja bisa sampai jelang maghrib kita sudah bisa berangkat ke masjid, ya. Kita niati sampai isya, sehingga kita menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat isya. Kita dapat amalan yang amalan namanya ribat, dan di situ menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kesempatan yang khusus. Maka kalau kita menyelenggarakan pengajian-pengajian di masjid-masjid kita, maghrib isya, maka kita juga dapat amalan ngaji, dapat amalan ribat. Mendorong masyarakat berjamaah maghrib, berjamaah isya. Maka amalan itu menjadi berlipat-lipat nilainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak marilah kita banyak memanfaatkan waktu maghrib isya untuk ngaji, waktu subuh sampai duha untuk mengaji. Inilah waktu yang terbaik menurut saya. Boleh juga ditambah yang lain-lain. Nah, marilah kita berkomitmen ya, mengikuti pengajian di lingkungan Muhammadiyah ya, minimal seminggu sekali. Silahkan dikelola ya, sehingga anggota-anggota kita mempunyai akses untuk mengikuti pengajian ya, seminggu sekali. Di dalam aplikasi Golden Habit ya, pengajian ini juga ada aplikasinya ya. Antara lain saya mengikuti pengajian taklim hari ini. Pengajian yang saya ikuti dilaksanakan di masjid karena istimewa. Saya membuat rencana tindak lanjut atas materi pengajian. Ini yang banyak tidak dilakukan ya. Orang ngaji pulang ya gitu saja. Bagusnya setiap pengajian ada RTL. Saya mencatat dan membuat resume isi pengajian. Saya melaksanakan atau berkomitmen untuk melakukan rencana tindak lanjut. Sehingga pengajian-pengajian kita itu punya efek menggerakkan. Bukan hanya orang datang mendengar sambil ngantuk, ya, tapi harus awas, waspada apa yang disampaikan, catat yang penting-penting, bikin komitmen, bikin rencana tindak lanjut. Sehingga setiap pengajian mesti ada follow up-nya. Ini mempelajari Islam, menimbulkan karakter pembelajar ya, yang dibentuk dengan tadarus Al-Quran, membaca dan mengikuti taklim. Selanjutnya, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Ini aktivitasnya dilakukan dengan berdakwah dan berorganisasi. Nah, berdakwah dan berorganisasi ini membentuk
karakter pejuang. Sehingga misi kedua Muhammadiyah itu kalau kita laksanakan, membentuk karakter pembelajar dan karakter pejuang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, menyebarluaskan ajaran Islam ini hanya akan efektif kita lakukan dengan cara berjamaah, berorganisasi. Nah, sehingga kita harus melakukan dengan cara-cara organisasi. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah. Kamu harus berjamaah. Fa inna dzi'ba ya'kulu al-ghanam al-munfarid. Karena serigala itu hanya akan memangsa domba yang sendirian. Jadi kalau domba itu berjamaah, serigala itu pun juga takut. Tetapi kalau sendirian, wah itu makanan empuk. Kita di dalam berislam, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, sekuat apapun kita, sekuat apapun Bapak Ibu sekalian, maka akan mudah dikalahkan. Mungkin berhadapan dengan preman pasar saja kita sudah ketakutan. Apalagi premannya berjamaah. Sekalipun Anda mungkin seorang pendekar, tapi kalau dikeroyok oleh orang banyak bisa ketakutan. Tetapi kalau kita berjamaah, insya Allah kekuatan jamaah itu luar biasa. Nah, di samping itu berjamaah dalam jamaah yang positif, ini merupakan modal besar untuk membina diri menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebenarnya terinspirasi oleh Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104 yang kita sudah sama-sama hafal. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kalau di dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama hendaklah ada. Tapi kalau Kiai-Kiai Muhammadiyah termasuk Allah yarham Pak Jindar Tamimi, beliau mengartikan ayat ini bukan hendaklah ada, tapi perintah adakanlah. Jadi fi'il amr, perintah adakanlah. Di antara kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada Islam, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita bermuhammadiyah itu sebenarnya dalam rangka mengamalkan ayat ini. Sehingga dalam pandangan Kiai Dahlan dan pandangan kita, berorganisasi itu adalah wajib. Jadi bukan hanya sekedar hendaklah ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi harus ada. Dan kita yang tergabung di dalam Muhammadiyah ini sudah on the right track. Benar kita berorganisasi dalam rangka untuk menjadi golongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bermuhammadiyah itu merupakan aktivitas melaksanakan perintah Allah. Sehingga menjadi bagian ibadah kita. Yang masih belum merasa bermuhammadiyah beribadah, mari bertaubat. Bermuhammadiyah kita itu adalah bagian ibadah. Kemarin kita ingat bahwa syarat ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah. Niatnya adalah dalam rangka mendekat kepada Allah. Untuk mendapatkan apa? Keridhoannya. Nah, sehingga bermuhammadiyah ini
juga diniatkan litaqarrub ilallah. Karena itu, ya, mari Bapak Ibu sekalian berkomitmen. Ya. Saya berkomitmen berdakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar melalui persyarikatan Muhammadiyah. Jadi komitmen ini kita pegang, ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam aplikasi juga ada, ya, itu ada amalan-amalan apa saja yang kita lakukan setiap hari di dalam rangka kita berdakwah, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar dan berorganisasi. Jadi misi kedua Muhammadiyah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini akan menghasilkan karakter pembelajar, ya, dan karakter pejuang. Menjadi anggota Muhammadiyah mesti menjadi pembelajar dan menjadi pejuang. Insya Allah, kalau ini kita lakukan dengan baik, ya, kita dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Dan harapan kita akan sampai pada puncak pribadi yang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, ya, Pak Agus Suwarto Edi selaku moderator, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari kita jalani misi Muhammadiyah yang kedua ini dengan sebaik-baiknya, karena dampaknya adalah pada diri kita masing-masing. Atanallah wa iyyakum ajmain. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.